Mangga urang kawitan. Dicek Alu Imron 38. Oke, karena Maryam 12 dugi 15. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi sifati Yahya alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Wa qala fi ayatin ukhra ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunka wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian Al-Qasas Al-Qur'an, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, wabil khusus Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, yang kita hari ini sudah masuk ke Nabi Yahya alaihi salam. Di pertemuan pekan lalu kita bahas tentang Nabi Zakaria. Hubungan Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya adalah bapa dan anak, sama dengan Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Yahya di sini adalah putra dari Nabi Zakaria alaihi wassalam. Kemudian nama Yahya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Maryam yang tadi kita bacakan, yang di ayat 7-nya, atau di surah Alu Imran ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nubasysyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Allah berfirman di surah Maryam ayat 7 ini, inna nubasysyiruka, sesungguhnya kami memberikan bisyarah, kabar gembira kepada Zakaria. Dengan apa? Bigulamin, dengan harinya seorang gulam, anak. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Kalau kita perhatikan di ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan putra Nabi Zakaria ini adalah Yahya? Kalau dari segi bahasa, Yahya itu terambil dari kata hayya. Hayya Yahya, hidup. Maka al-hayat, kehidupan, inilah yang dibawa oleh beliau, oleh Nabi Yahya alaihissalam. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam mufradatnya beliau menjelaskan bahwa faqad nabbaha annahu sammahu bidzalika min haitsu innahu lam tumithu dzunubu. Jadi kenapa diberi nama Yahya? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa beliau menamakan putra Nabi Zakaria ini adalah Yahya dari aspek innahu lam tumithu dzunubu, bahwa dosa-dosa tidak akan mematikan. Artinya Nabi Yahya senantiasa berada dalam kesolihan. Maka di surah Al-Imran, ya nanti kita bacakan,
Di situ Nabi Yahya dia seorang nabi juga kelompok orang-orang yang solih. Nah, maka di sini memberikan ibroh pelajaran, ternyata kabar gembira untuk Nabi Zakaria itu bukan hanya sekali, tapi 2 kali. 1, kehadiran gulam, kehadiran lahirnya nanti Yahya di perut istrinya yang mandul. Itu bisyarah pertama atau kabar gembira yang pertama. Bisyarah kedua, ternyata anaknya itu nanti akan menjadi nabi. Makanya pelajaran bagi kita, apa rahasianya? Apa rahasianya? Karena akan ada orang punya anak, punya keturunan, punya cucu dan sebagainya, tapi belum bisa menjadi kebanggaan orang tua. Kalau kita kilas balik ke kajian yang silam, kajian yang pekan dulu lalu, itu memberikan gambaran kepada kita, ternyata Nabi Zakaria, beliau bercita-cita ingin mempunyai anak yang solih. Robbi habli minas solihin. Artinya walaupun berada dalam keadaan yang sudah tua, istrinya juga tua, bahkan istrinya mandul sejak dari awal, maka di sini jadi gambaran bagi kita kenapa mendapatkan anak yang solih, karena dia punya cita-cita. Karena beliau punya mimpi, ingin ada keturunan yang nanti bisa meneruskan. Makanya Nabi Zakaria merasa berbahagia. Dan nanti di ayat yang lain dijelaskan bahwa Nabi Zakaria tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara dengan manusia, hanya dengan rumus saja, dengan isyarat-isyarat saja. Itu bagian daripada anugerah dari Allah. Dan ketika tidak bisa berbicara, Nabi Zakaria saat itu melakukan zikir, tasbih, takbir dan sebagainya pagi dan petang. Nah, kembali ke sini, jadi Yahya itu Yahya dari hayya, hidup. Tentunya kehidupan itu digunakan dari berbagai aspek. Al-hayat, kehidupan. Yang terpenting dari al-hayat ini, kalau dilihat dari 2 tempat, al-hayat itu ada 2, hayat dunya dan hayat akhirah. Al-hayatud dunya, al-hayatul akhirah. Kalau al-hayatul akhirah itu abadiyah ya. Abadi. Kalau dunia itu sebentar. Nah, kemudian di surah Al-Imran di sini dijelaskan tentang sifat karakter ya, karakter Nabi Yahya alaihissalam. Di surah Al-Imran ayat 39. Silahkan baca. yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, pantang berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Nah, inilah yang menjadi bisyarah kedua, kabar gembira kedua dari Allah kepada Nabi Zakaria. Ternyata Nabi Yahya di surah ini mendapatkan sifat. Ada sifat Nabi Yahya yang disebutkan di ayat ini. Setidaknya ada 4 di sini ya. Yang pertama, musaddiqam bi kalimati minallah. Yang kedua, sayyid. Yang ketiga, hasur. Dan yang keempat, nabi minas solihin.
Nah, di sini dijelaskan sifat yang pertama musaddiqom bi kalimati minallah. Berarti Nabi Yahya ini membenarkan terhadap kalimah Allah Subhanahu wa taala. Di sini memberikan penjelasan bagi kita bahwa yang dimaksud dengan kalimah minallah itu, kalau kita tahu bahwa di situ adalah Nabi Isa kan ya. Dalam surah Al-Imran ayat 45-nya dijelaskan idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minallah ismuhu al-masihu Isa bin Maryam. Itu kalimatun minallah. Nah, di sini musaddiqom bi kalimatin minallah. Ternyata nanti Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu sejaman ya. Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu sejaman. Nah, minggu depan kita masuk ke Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di sini jelaskan wa kana Isa mu'assiran lil Yahya. Jadi Nabi Isa itu sezaman dengan Yahya alaihi wassalam. Wa kilahuma kana nabiyyan alaihi wassalatu wassalam. Dua-duanya nabi. Nabi Isa nabi, Nabi Yahya juga nabi. Walamma ba'atsallahu Isa nabiyyan kana Yahya huwa awwala man amana bi Isa. Jadi ketika Allah mengutus Isa sebagai nabi, maka Yahya inilah yang pertama kali beliau iman kepada Nabi Isa. Wa saddaqahu, membenarkan Nabi Isa, wa saddaqa bihi, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Wa syahida annahu abdullahi wa rasuluh, dan Nabi Yahya bersaksi bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Wa annallaha ba'athahu nabiyyan wa rasula. Allah mengutus Nabi Isa sebagai nabi dan rasul. Walaupun oleh orang Nasrani Nabi Isa itu diangkat menjadi ibnullah, anak Allah. Padahal yang benar itu adalah Isa itu bukan ibnullah, tapi Isa ibnu Maryam. Yang tadi disebutkan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Berarti ini sezaman ya, sezaman. Jadi disebut musaddiqom bi kalimatin minallah. Ini sifat yang pertama yang ada di diri Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian yang kedua, sayyidan. Dijelaskan di sini sayyidan banyak pendapat dari mulai sahabat, tabi'in memaknai tentang ini. Intinya sayyidan di sini adalah ja'alahu Allahu sayyidan syarifan fi qaumihi wasadahum bin nubuwah wal ilmi wal ibadah wal hilm. Jadi sosok Nabi Yahya alaihissalam itu adalah sayyid, pemimpin yang dia mulia di hadapan kaumnya, dan dia memimpin dengan kenabiannya, dengan keilmuannya, dengan ibadahnya. Sehingga nanti di Ibnu Katsir di Qasasul Anbiya dijelaskan bagaimana kesolihan Nabi Yahya alaihissalam. Ya, kesolihan Nabi Yahya alaihissalam. Nah, disebut sayyidan seperti itu, dan dia lemah lembut, al-hilmu, lemah lembut. Sahabat Ibnu Abbas, Qatadah, Mujahid, Ikrimah dan lain-lain, mereka menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan sayyid. Intinya kalau kita perhatikan, beliau adalah sosok yang lemah lembut, orang yang bertakwa, rajin beribadah, orang mulia, tidak dikalahkan oleh kemurkaan dan kemarahan, dan beliau adalah al-faqih, al-alim, orang yang faqih, faham dalam agama, dan orang yang berilmu. Artinya beliau orang yang terpandang, orang yang mulia. Nah, dalam Ibnu Katsir beliau dijelaskan bahwa anna Yahya kana katsirul infirad minan nas. Nah, ini salah satu yang ada dalam sifat Nabi Yahya alaihissalam. Katsirul infirad, beliau itu banyak menyendiri daripada bergaul dengan yang lainnya. Artinya beliau senantiasa banyak berzikir sendiri, dan beliau banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah
Sosok Nabi Yahya itu. Karena ingat beliau itu tidak melakukan dosa. Makanya tadi dijelaskan kenapa diberikan nama Yahya, karena min haitsu innahu lam tumithu dzunub. Jadi tidak dimatikan oleh dosa-dosa. Berbeda dengan kita sebagai manusia bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kesalahan. Kama amatat katsiran min waladi Adam. Tuh, sebagaimana dosa-dosa bisa mematikan kolbu kita. Nah, Nabi Yahya itu tidak. Sehingga nanti ada kisah ya, ada kisah di akhir perjalanan Nabi Yahya bagaimana beliau sampai nanti apakah benar dibunuh atau bagaimana, itu banyak perbedaan pendapat. Nanti di akhir kematian Nabi Yahya alaihissalam. Hanya Nabi Yahya mempunyai sifat seperti ini dikarenakan ingat bapaknya, ibunya punya peranan penting. Mereka berdua menginginkan keturunan yang bisa meneruskan perjuangan di saat tua, ya, di saat tua. Artinya harus ada dalam diri kita, ya, untuk diteruskan perjuangan Islam itu oleh anak. Kalau tidak anak, cucu. Kalau tidak ada cucu, cicit. Pokok nama turunan kita. Harus nanti ada muncul, baik itu anak, cucu, cicit atau siapapun, nanti muncul yang akan menjadikan generasi solih, generasi yang solih. Bahkan di sini beliau dari makan juga di Ibnu Katsir malah lebih jelas ya. Ya'kulu min waraqil asjar. Beliau makan dedaunan. Dedaunan. Makan daun-daun. Berarti herbalisnya. Herbalis beliau itu. Bahkan dijelaskan di sini tentang kebiasaan beliau bahwa Nabi Yahya itu makan makanan yang thayyib. Ada seorang ulama mengatakan, ala ukhbirukum biman kana atyabun nasi ta'aman. Aku akan beri kabar kepada kalian tentang seseorang yang makanannya thayyib, sangat baik. Ternyata dijawab di sini adalah inna Yahya bin Zakaria kana atyaban nasi ta'aman. Bahwa Yahya bin Zakaria inilah yang paling thayyib dalam memilah dan memilih makanan. Sampai-sampai beliau itu kalau makan ya sangat menjaga dari segi makanan, sosok Nabi Yahya. Kembali ke yang sini, bahwa Nabi Yahya mempunyai sifat sayyidan. Sayyidan, dia seorang yang dimuliakan di kaumnya. Tapi kenapa sampai-sampai ada orang yang tidak suka terhadap Nabi Yahya, akhirnya Nabi Yahya tanda petik nanti dianiaya, bahkan ada yang sebut dibunuh. Itu sifat karakteristik Nabi Yahya yang kedua di surah yang ini, Al Imran. Ketiga, hasuro. Nah, hasuro itu ini adalah hasuro dari al-hasr. Al-hasr itu menahan, al-man'u, menahan diri. Dan ternyata lam tarid kalimatu hasuro fi ghairi hadzal maudhi minal Qur'an. Kata hasuro dalam Quran hanya ini. Kata hasuro yang ada dalam Quran yang ada di sini gitu, tentang sosok Nabi Yahya. Berarti ada kelebihan sosok Nabi Yahya itu. Imam Ar-Raghib beliau menjelaskan al-hasur itu ya, tadi disebutkan diartikan dia bisa menahan diri, menahan hawa nafsunya dalam terjemahnya. Al-hasur di sini adalah alladzi la ya'tin nisaa. Adalah dia orang yang tidak mendekati perempuan. Imma minal unnah wa imma minal iffah wal ijtihad fi izalati syahwat. Artinya dia tidak mendekati perempuan. Nah, itu berat yang orang banyak. Al-hasur. Bahkan Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, bahkan sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mengatakan al-hasur huwa alladzi la ya'tin nisaa. Beliau itu tidak mendekati perempuan. Tidak mendekati perempuan. Maka dari inilah bahwa di sini bukan berarti ada bantahan, ada sanggahan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Hasur di sini. Oh, ternyata mun di urang manaonya teresep naon? Teresep kalawan jenis disebut naon? Nah, itu kan satu sangkaan yang tidak benar kepada sosok Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya itu beliau itu betul-betul menjaga diri sehingga dia tidak mendatangi perempuan. Dan di sini dijelaskan juga bahwa Al-Qadhi Iyad menjelaskan dengan bagus dalam tafsir Ibnu Katsir, katanya di sini, "I'lam anna sana Allahi ta'ala ala Yahya", ketahuilah bahwa sanjungan Allah taala kepada Yahya, annahu kana hasura, bahwa beliau itu disebut hasura, menjaga hawa nafsunya, laisa kama qalahu ba'duhum, tidak seperti sangkaan sebagian mereka, innahu kana hayyaban yakhafu mu'asyaratan nisa au annahu la dzakara lahu, naudzubillah. Jadi tidak punya kemaluan. Itu sangkaan-sangkaan mereka. Dan ditegaskan bahkan di sini adalah bal qad ankara hadza huddaqul mufassirin wa nuqadul ulama. Qalu hadhihi naqisatun wa aibun la yaliqu bil anbiya alaihimussalam. Ini tidak cocok, tidak pantas dinisbahkan kepada nabi. Karena akan ada kisah-kisah Israiliyat. Seperti Nabi Lut kan, Nabi Lut menzinahi anaknya, kan begitu. Dalam kisah-kisah itu, nabi-nabi yang lain termasuk ini tuduhan-tuduhan mereka. Jadi bukan karena tidak mempunyai syahwat kepada nisa, kepada perempuan, bukan. Karena beliau menjaga diri, iffah itu ya, menjaga diri sehingga dia disibukkan dengan ibadah. Allati lam tushgiluhu kathratuhunna min ibadati rabbih bal zadahu dzalika ibadatan. Bahkan Allah akan menambahkan kepada beliau ibadah-ibadah yang luar biasa. Sampai dari makanan beliau terjaga, dari zikir pagi petang beliau terjaga. Bahkan disebutkan dalam Ibnu Katsir annahu kana katsirul buka. Beliau itu banyak menangis. Seueur nangisna Nabi Yahya. Hatta atharul buka fi khaddaihi min kathrati dumu'ihi. Jadi terlihat dari bekas pipinya itu ada bekas air mata saking banyak menangis. Artinya sosok Nabi Yahya itu sosok yang sangat disegani oleh kaum Bani Israel. Kenapa? Karena satu, beliau lahir dari sosok Nabi Zakaria. Kedua, beliau punya sifat-sifat yang 4. Baru disebutkan 3 ya. Punya sifat-sifat yang luar biasa. Dan ini memberikan gambaran kepada kita, inilah sosok Nabi Yahya. Jadi lamun orang ngemutan sosok Nabi Yahya teh solehnya luar biasa gitu. Soleh karena beliau itu seorang nabi, maksum, terjaga, hanya jadi ibrah pelajaran bagi kita. Ini nah ya teh menjadikan sosok memang jarang disebutkan ya Nabi Yahya itu. Kebanyakan Nabi Isa. Karena ada kisah Maryamnya. Kalau Nabi Yahya tadi dijelaskan seperti itu. Itu sifat beliau yang ketiga, hasuro, dia menjaga kehormatan diri, iffah ya, menjaga kehormatan diri. Kemudian yang keempat, bahwa Yahya itu nabiyun solihun wa nabiyyan minas solihin. Beliau itu seorang nabi yang solih, imamus solihina fi asrihi, imamnya orang-orang yang solih di zaman itu. Ini adalah bisyarah. Jadi kabar gembira kepada sosok Nabi Zakaria bahwa beliau itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Yahya mempunyai sifat-sifat yang disebutkan dalam surah Al-Imran. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, tentunya dakwahnya beliau tidak membawa kitab yang baru. Injil belum ada, karena Injil dibawa oleh Nabi Isa, nanti berbarengan. Beliau itu dijelaskan untuk mengambil kitab, itulah kitab yang dimaksud adalah kitab sebelumnya, yaitu peninggalan Nabi Musa alaihissalam, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat. Karena kitab yang pertama Zabur dulu.
Zabur, Taurat, Injil. Boleh sekarang lihat di surah Maryam. Mangga ditinggal. Surah Maryam ini tambahan ya. Tambahan sosok Nabi Yahya. Allah memberikan kabar gembira tentang keadaan beliau. Bahkan beliau itu berkembangnya, tumbuh dari sejak kecil hingga dewasa menjadi sosok yang luar biasa. Jadi surah Maryam ini menjelaskan kepada kita tentang keadaan Yahya setelah beliau pemuda dan setelah Allah mengutus Yahya sebagai nabi. Ya. Maryam 12 sampai 15 ayat-ayat. Iqra. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Nah, ada dua ya. Satu, khudil kitab biquwwah. Yang kedua, atainahul hukma sabiyya. Yang pertama, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Al-murad bil kitab huna at-Taurah. Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengambil Al-Qur'an, mengambil kitab itu Taurat dengan kuat. Sama dengan Bani Israel. Dulu yang pernah kita jelaskan. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Jadi Bani Israel juga diperintahkan untuk memegang Taurat itu dengan kuat, termasuk Nabi Yahya. Nabi Yahya. Yang dimaksud dengan kuwah di sini bukan kuwatul jismiyah badaniyah, bukan. Kekuatan jasad, kekuatan badan bukan, tapi kuwah maknawiyah, kuwatul fahmi wal ilmi, kuwatul iltizam. Jadi maksudnya kekuatan di sini adalah kekuatan bukan kuat fisik saja, tapi kuat maknawiyah, kekuatan pemahaman memahami Taurat, pemahaman tentang keilmuannya, quwwatud dakwah wal bayan, bahkan kekuatan untuk mendakwahkan. Ini yang dimaksud dengan khudil kitaba bil quwwah. Itu yang pertama. Tak orangnya kudu gitu. Quran pegang erat-erat agar apa? Menjadi pedoman kehidupan kita dan siap untuk didakwahkan. Karena akan banyak di antara umat Islam mungkin tidak menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Bahkan Nabi kita juga mengeluh tentang keadaan kaumnya kita sebagai orang muslim, bahwa ada di antara manusia yang menjadikan Quran ini adalah mahjuro. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuro. Itu kata Nabi kita kan ya. Mereka menjadikan Quran ini mahjuro, ditinggalkan. Ditinggalkan tidak untuk dibaca, tidak untuk diamalkan, tidak untuk apapun juga, ditinggalkan begitu saja. Bagi kita bekuwah, harus kuat. Kuat apa? Kuat untuk memahaminya, kuat untuk keilmuannya, kuat untuk iltizam, kuat untuk mendakwahkan Al-Quran. Begitupun Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian yang kedua, wa atainahul hukma sobiyya. Sobiyya, sobi itu makana qoblal bulugh, sebelum balig. Artinya Allah memberikan al-hukmu, kebijaksanaan, al-qiyadah, az-zi'amah, ar-ri'asah, kepemimpinan, itu sejak beliau kecil, Nabi Yahya itu. Dan beliau adalah hakiman ala Bani Israel. Jadi beliau diberikan pemahaman yang luar biasa itu sejak kecil, Nabi Yahya teh. Dan ini ibrah bagi kita ya. Nabi Zakaria sudah tua, lahir Yahya, baru sejak kecil saja sudah kelihatan beliau diberikan al-hukma. Wa atainahul hukma sobiyya. Jadi kebahagiaan Nabi Zakaria. Lahir Yahya, Yahya dijadikan nabi, dua sekaligus. Dan ini ada ibroh tetap, pelajaran bagi kita. Sampai-sampai Nabi Yahya seperti itu. Dan ini tentu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekali lagi, Nabi Zakaria punya azam yang kuat.
ingin meneruskan perjuangan Islam gitu. Nah, kita juga sama ya. Kalau hidupnya bukan hanya cek orang Sunda mah hardolin. Hardolin teh naon? Oh kan gitu, siga sato wae hardolin. Tidak seperti itu. Tapi kita harus punya azam kuat. Apakah dalam diri kita harus menjadikan orang yang siap untuk menjadi orang yang solih, ataukah keluarga, ataukah keturunan, ataukah siapa, itu harus ada. Karena ternyata hikmahnya itu adalah ada azam yang kuat dari sosok Nabi Zakaria, ingin ada penerus. Dan ternyata Allah mengabulkan kapan? Ketika Nabi Zakaria sudah tua. Wasta'ala ra'su syaiban. Jadi rambutnya sudah memutih semuanya. Allah kabulkan. Tadi disebutkan dikabulkannya ketika yusolli, ketika sholat di mihrab. Ketika sholat di mihrab. Dan kenapa? Karena melihat sosok Maryam. Nah, nanti Maryam dijelaskan di pertemuan pekan depan ya. Nah, itu poin tambahan yang kedua ya dari ayat yang ini. Jadi yang pertama harus memegang kitab Taurat dengan kuat. Yang kedua, Allah memberikan al-hukma, kebijaksanaan kepada Nabi Yahya sobiyya, sejak kecil. Artinya ketika ada ayat ini mengatakan ya Yahya khudil kitaba biquwwah, maksudnya belajarlah Alkitab dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Ibnu Katsir mengatakan bijiddin wa hirsin wajtihadin. Tahu orang gitu teh. Sejak kecil itu bijiddin dengan sungguh-sungguh, wa hirsin dengan semangat kerakusan dalam keilmuan, wajtihadin dan kesungguhan. Itu sobiyya. Jadi bukan berarti Allah memberikan langsung, tapi ada juga usaha Nabi Yahya untuk mendapatkan Alkitab yang tadi, Taurat tadi, sehingga bisa dipegang dengan kuat. Pelajaran yang urang naon? Quran jadikan bahan bacaan, renungan dan amal bagi kita sekalian. Apalagi kalau sejak kecil. Sejak kecil dipahamkan dengan Quran. Harus diingat, kalau kita terus banyak bacaan Al-Quran, kita banyak hafalan Quran, kita banyak menerjemahkan Quran, menafsirkan Quran, bahkan yang terpenting kita bisa mengamalkan Quran, itu yang akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya terus dan terus lagi kita mempelajari Al-Quran dari mulai bacaan, terjemah, tafsir, yang terpenting adalah amal. Dan itu jadi ahlul Quran. Terus gitu ya. Terus seayat. Dan ini menjadikan kurikulum seumur hidup. Bagi bapak, ibu untuk mendekati dengan Quran mulai dari bacaan. Membaca. Ini biquwwah. Tadi Ibnu Katsir menjelaskan bijiddin, hirsin, ijtihadin. Jadi harus dengan semangat untuk seperti itu. Tak urang kudu wayahnanya, kudu diajar gitu ya, kudu diajar. Istamir. Acan eta. 13 Hanana dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Mantapnya. Hanan teh lemah lembut, kasih sayang. Zakat itu zakat, tapi zakat itu tazkiyatun nafs, orang yang bisa mensucikan diri. Maka sosok Nabi Yahya betul. Kembali ke yang tadi, makanannya terjaga. Karena ini salah satu bisa membuat kita tazkiyatun nafs. Bisikianya urang teh naha salat hese, saum hese, ngalurkeun zakat hese, rek ibadah haji hese, bisi masuk ke dalam mulut itu bukan yang halal. Salat teh jeung hese mun ngadenge adan teh hese jeung hese. Kemungkinan makanan yang masuk ke dalam
perut kita, minuman yang masuk ke dalam perut kita, apapun nutrisi dan gizi masuk ke dalam perut kita, ke dalam badan kita, itu tidak halal. Kenapa? Karena kan Quran menjelaskan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Mengkonsumsi yang ada di muka bumi ini yang halalan thayyiban. Yang halal dan thayyib. Jangan sampai kita salah dalam mengkonsumsi makanan-makanan dalam kehidupan kita. Makanya di sini memberikan pelajaran bagi kita. Beliau itu orang yang zakah, hanan, zakah, bahkan taqiyan, takwa. Jadi ada poin penting dalam hal ini. Di sejak kecil, ya, sejak kecil Nabi Yahya itu diberikan 3 perkara berarti. Yang pertama al-hukma, jadi hukum, hikmah, faham, ilmu, diberikan ilmu. Yang kedua al-hanan itu lembut, kasih sayang dan sebagainya, diberikan sifat itu. Dan yang ketiga az-zakah itu bisa mensucikan jiwa. Jadi 3 poin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yahya sejak kecil. Kelemah lembutan, kemudian pemahaman, ilmu, dan juga bisa tazkiyatun nafs. Karena tugas dari Nabi itu wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Tazkiyatun nafs berarti untuk mensucikan jiwa, mengajarkan ilmu sekaligus mengamalkannya. Dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa Nabi Yahya itu punya kedudukan seperti ini. Dan lebih dahsyat lagi, ayat terakhir, Istamir. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Inilah sosok Nabi Yahya. Dijelaskan akhlak beliau yang terakhir, barram biwalidayhi. Beliau anak yang berbakti kepada orang tuanya. Orang yang berbakti kepada orang tuanya. Li'anna walidayhi kabirani ajuzani. Dan pantas di saat itu beliau betul-betul birrul walidain karena kedua orang tuanya sudah tua renta. Sepuh itu. Nabi Zakaria dengan istrinya itu. Wahuma bihajatin ila birribnihima bihima. Dan beliau membutuhkan ada anak yang bisa birrul walidain. Dan ini oleh Allah diijabah. Sudah tua. Karena akan menjadikan ketidaknyamanan kita sudah tua, anak tidak bisa berbuat baik. Kan menjadi hati seorang ibu, hati seorang bapak akan hancur, luluh lantak ketika melihat anaknya tidak bisa berbakti ketika kita sudah tua. Nah, pelajaran yang urang. Jadi lamun ieu budak tidak berbakti kepada kedua orang tuana, boha-boha urangna gitu. Barangkali kitanya yang tidak mengajarkan bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Atau mungkin kita bedogong baheula ka orang tua urang. Maka dari sekarang sosok Nabi Yahya itu luar biasa. Wa barram biwalidayhi, jelas dalam Qur'annya. Makanya kita bahas yang ini yang ada dalam Qur'an. Tidak membahas ke sana kemari. Karena di sini menjelaskan beliau itu bukan jabbar. Walam yakun jabbaron asiyan. Bukan orang yang anarki. Bukan orang yang lawan daripada Hanan yang tadi. Dan dia bukan juga orang yang asiyan, bermaksiat. Tapi beliau orang yang takwa. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadi bermaksiat. Maka ayat terakhir, wasalamun alaihi. Ya kan? Wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayyan. Tuh hayyan. Hayyan, hayya, Yahya, hayyan, hidup. Selamat bagi dia, bagi Nabi Yahya. Di hari ketika dilahirkan, di hari ketika dimatikan, di hari ketika dibangkitkan, hayyan, dalam keadaan hidup. Makanya Nabi kita ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Yahya kan ada di langit kan ya? Nabi Yahya ada di langit. Dan oleh Allah disandingkan dengan Nabi Isa.
Langit pertama ketika naik Mi'raj ke langit, langit pertama bertemu dengan Nabi Adam sebagai bapaknya manusia. Naik doi langit kedua bertemu dengan beliau dah. Bertemu dengan Nabi Yahya plus Nabi Isa. Plus Nabi Isa, jadi berdua di langit kedua itu. Subhanallah ya, itu diagungkan. Nanti naik ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Paling ujung itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah hadirin ikhwatul iman, itulah sosok Nabi Yahya. Kenapa disebut Yahya? Karena hidup, lebih hidup lagi. Memberikan kehidupan bagi diri, bagi keluarga, bagi Bani Israel saat itu. Dan kenapa beliau disebutkan sebagai orang yang solih, nabiyan minas solihin? Karena lihat, seorang bapaknya punya azam, punya tekad yang kuat agar mendapatkan keturunan yang solih dan oleh Allah diijabah. Di saat diijabahnya kapan? Setelah tua. Setelah tua. Artinya kita juga ketika menginginkan diri kita soleh, pasangan kita soleh, anak-anak dan keturunan kita soleh, bukan instan. Ada proses panjang yang mesti kita lalui. Mungkin saja kita sudah meninggal, muncul anak kita, muncul cucu kita yang lebih soleh daripada yang lainnya. Kenapa? Azam. Ada tekad yang bulat, ada kemurnian, keinginan untuk meneruskan perjuangan. Karena nanti akan ada kepincangan dalam berjuangnya. Bapaknya, ibunya sengaja untuk menancapkan perjuangan Islam. Anaknya bukan menancap tapi menghancurkan. Yang terjadi apa? Akhirnya hancur semuanya. Tapi satu waktu akan muncul. Dan ini juga doanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah terakhir hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kematian Nabi Yahya, wafatnya Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria. Hanya kalau saya baca di sini ya, lam yukhbirnal Qur'an an Zakaria illa annahu kana nabiyyan rasulan wa annahu da'allaha taliban minhul waladal waritha, terus sampai ke akhir. Jadi Quran tidak menjelaskan bagaimana kematian Nabi Zakaria, termasuk Nabi Yahya. Termasuk di sini dijelaskan kita tidak mengetahui bagaimana setelah kelahiran Nabi Yahya, bagaimana keadaan Nabi Zakaria, tidak jelaskan dalam Quran maksudnya. Kemudian sebelum beliau menjadikan seorang nabi tidak jelaskan, termasuk kematian Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Wafatu Zakaria min mubhamatil Quran, tuh kan? Kewafatan Nabi Zakaria dan Yahya itu adalah mubhamatil Quran. Walam yatahaddath al-Qur'anu an wafatihi. Quran tidak menjelaskan bagaimana kewafatannya. Walam yarid hadithun sahihun marfu'un an Rasulillah. Tidak ada hadis yang sahih, yang sharih, yang marfu kepada Rasul menjelaskan yubayyinu kaifiyata wafatihi. Tidak menjelaskan bagaimana wafatnya beliau. Fala na'rifu an wafatihi syai'an. Di Quran, di hadis kita tidak mengetahui bagaimana sedikit pun tentang kewafatan beliau. Tapi ditambah kata beliau, wa qad tahaddatsat al-israiliyatu. Kisah-kisah Israiliyat membahas tentang itu. Bagaimana wafatnya Nabi Zakaria, bagaimana wafatnya Nabi Yahya, dan bagaimana pertemuan mereka dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Mereka ingin membunuh Nabi Zakaria. Sampai beliau masuk ke satu pohon, Nabi Zakaria. Kemudian di ujung pohon itu ada kain yang keluar dan kelihatan oleh Bani Israel. Dan oleh Bani Israel digergaji Nabi Zakaria. Tapi ya kisah mana? Kisah Israiliyat itu. Quran tidak menjelaskan. Kemudian itu tidak menjelaskan. Tapi kita bukan menolak bagaimana orang-orang kafir ini membunuh. Masalahnya kita tidak tahu bagaimana kematian Nabi Zakaria terbunuh oleh tangan-tangan Yahudi. Tidak tahu. Hanya ini kisah dari Israiliyat. Kan orang tiba heula kitunya. Nabi duragaji saha Zakaria. Masuk oleh Allah, diberikan kemampuan untuk masuk ke pohon tersebut. Tapi ada kain yang termasuk sadayana gitu.
Akhirnya digergaji, keluar darah dan meninggal saat itu juga. Itu teh kisah Israiliyat. Termasuk Nabi Yahya. Di dia mah ayatnya di Qasasul Quran. Nabi Yahya itu kisahnya di Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Bahwa di sini banyak silang pendapat tentang kematian Nabi Yahya. Tapi yang paling masyhur katanya. Tapi kembali ke yang tadi ya, nu tadi mah toswe. Quran tidak menjelaskan, hadis tidak menjelaskan, titik dah mending gitu ya. Tapi sok hayangnya orang penasaran nya. Yang penasaran. Yang masyhur di antaranya adalah ada sebagian raja di zaman itu, tepatnya di Damaskus. Raja itu ingin menikah kepada seorang perempuan yang tidak halal untuk dinikah. Kemudian Nabi Yahya melarang itu. Di raja teh meureun hayang kawin kanu diharamkeun, misal ke adiknya atau ke siapa. Kemudian Nabi Yahya melarang. Maka disitulah ada dalam dirinya untuk raja itu tidak suka terhadap Nabi Yahya yang melarang dia untuk menikah. Akhirnya dia mengutus orang yang pembunuh bayaran. Dan akhirnya ja'a bi ra'sihi wa damihi fi tastin ila indaha. Maka pembunuh bayaran ini membawa kepala dan darah Nabi Yahya di atas nampan atau di atas bejana. Nah itu disebutkeun teh gitu tah dina kisah ieu mah. Jadi Nabi Yahya melarang karena itu adalah larangan dari agama. Tah si raja teu panuju. Akhirnya dia mencari cara bagaimana bisa membunuhnya dan dibawalah bayaran, pembunuh bayaran dan dia bisa membunuh Nabi Yahya seperti itu. Eta nu kahiji. Nu kadua mah ada seorang istri mencintai dia. Tapi dia tidak mau. Nah, akhirnya berpikir akhirnya dia intinya sama, membunuh juga. Membunuh terhadap Nabi Yahya. Ahdara ilaiha ra'sahu wa damahu fi tastin. Mencari pembunuh bayaran, pedah ditolak, cinta ditolak, lain dukun nih mah. Pembunuh bayaran bertindak gitu. Tanya kisah-kisah Israiliyat. Tapi wallahu alam ya. Wallahu alam bagaimana kisah kematian Nabi Yahya alaihissalam. Dan ini banyak pokoknya. Kalau saya baca di literatur yang lain itu banyak tentang kejadian-kejadian bagaimana kematian Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Tapi bagi kita tidak terlalu penting yang itu. Kalaupun betul yaitu kebiasaan orang-orang Yahudi yang mereka itu senantiasa wayaqtuluna al-anbiya. Mereka biasa membunuh para nabi. Nah, demikian hadirin ikhwatul iman, insyaallah untuk pertemuan Senin depan kita teruskan ke kajian terakhir ya Nabi Bani Israel yaitu Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu kita masuk ke sirah nabawiyah. Kalau berbicara Nabi Isa, berbicara tentang sosok Imron dengan istrinya, nanti lahir Maryam, nanti lahir Isa, nanti perjuangan Nabi Isa dengan Hawari, dan nanti bagaimana perlakuan Bani Israel menghadapi Hawari dan menghadapi Nabi Isa alaihissalam, yang nanti akhirnya Nabi Isa diangkat ke langit. Yang satu waktu menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi kita bahwa Nabi Isa satu waktu akan turun kembali. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya patorosan? Tayanya. Bila patorosan sabadana biasa.